Mengenal dunia balap mobil lewat rally dan F1. Balap mobil bahasa Inggris, auto racing adalah suatu cabang olahraga yang melibatkan kendaraan. Balap mobil merupakan salah satu cabang olahraga tontonan yang paling diminati dan juga yang paling dikomersialisasi. Balap mobil pertama kali muncul pada tahun 1895 dan kini menjadi salah satu olahraga paling populer di dunia. Untuk melangsungkan balap mobil diperlukan suatu tempat khusus. Pada umumnya, tempat untuk balap mobil dinamakan sirkuit. Sirkuit membedakan jenis balap mobil apa yang akan digelar. Tiap sirkuit memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pembuatnya. Ada pula balap mobil yang tak membutuhkan tempat khusus seperti sirkuit, yaitu rally. Keterampilan pembalap dalam mengemudikan mobil balap menjadi titik penentu keberhasilan untuk mencapai kemenangan. Mari kita bahas terlebih dahulu, yang itu balapan mobil rally. Rally adalah olahraga otomotif yang menggunakan mobil khusus yang telah dimodifikasi agar bisa melalui jalanan tanah dirt atau jalanan dengan medan cukup berat. Balap rally, khususnya World Rally Championship, lebih populer di dunia. World Rally Championship diselenggarakan tiap bulan oleh FIA. Jenis jalanan tipe rally yang diselenggarakan adalah jenis aspal, salju, kerikil, dan lumpur. Orang Indonesia pertama yang mengikuti kegiatan rally ini adalah Albert M. Panggabean, Potok Bakri, dan Suhirman Gondokusumo. Dan saat ini diteruskan generasi muda, salah satunya adalah Rifat Sungkar. Balap mobil rally merupakan olahraga balap mobil yang memacu adrenalin bagi pembalapnya, navigator, dan penontonnya yang pasti. Olahraga dengan kecepatan tinggi tersebut sudah sangat terkenal di dunia. World Rally Championship (WRC) merupakan salah satu ajang balap rally yang paling populer di dunia saat ini. Jalur yang digunakan untuk rally sangat beragam, rally di lintasan aspal, bersalju, kerikil maupun berlumpur. Perlu kita tahu kalau rally itu tidak dilakukan di sebuah lintasan, namun jalan umum, perkampungan, pedesaan, dan melewati hutan sekalipun. WRC biasa diselenggarakan tiap bulan oleh FIA. FIA sendiri adalah asosiasi non-profit yang mewakili kepentingan individu dan organisasi otomotif. Kita dapat melihat mobil-mobil yang melaju sangat kencang di jalan-jalan perkampungan dan sempit. Lintasan yang dilewati rally penuh dengan belokan tajam, tanjakan maupun turunan. Ketika melewati jalan yang ekstrim tersebut, misalnya melewati tanjakan dan di depan lambung menukik turun, mobil akan terlihat seakan-akan terbang. Balap rally sangat menguras tenaga, konsentrasi, nyali yang besar, dan skill driver yang tinggi. Tak hanya itu, mobil yang dipakai untuk balap harus sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar mudah melaju di semua trek balap. Balap rally memang disebut sebagai kompetisi balap mobil yang paling menantang dan mengerikan untuk kebanyakan orang. Sebab, jika terjadi kecelakaan pada balap tersebut, mobil dapat menabrak pohon, masuk ke sungai, dan yang paling parah masuk jurang. Sebenarnya, ada satu lagi kompetisi rally yang sangat legendaris, Grup B namanya, namun sekarang tak lagi diselenggarakan karena banyak mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Sulitnya kondisi lintasan dan tingginya risiko kecelakaan pada balap rally. Balap ini membutuhkan 2 orang di dalam mobil, pembalap itu sendiri atau biasa disebut driver, dan navigator mengemudi dengan kecepatan 200 km per jam di lintasan ekstrem. Sangat beresiko jika tidak ada navigator yang memberi arah. Navigator memberi informasi pada driver dengan kode-kode tertentu. Untuk orang awam akan bingung bagaimana membaca dan memahami kode-kode tersebut, namun kode-kode yang menurut kita sangat membingungkan tersebut sangat berguna bagi pembalapnya. Navigator memiliki tugas yang sangat penting. Balap rally adalah olahraga otomotif dengan menggunakan mobil dan atau motor dengan melombakan atau mencari juara dengan sistem torehan waktu tercepat. Sistem permulaan balapnya dan pada saat start diberi jeda antar pebalapnya
dalam setiap kejuaraannya akan dibagi dengan jarak tempuh tertentu atau yang dinamakan etape. Dan medan yang digunakan atau dilalui untuk balap rally adalah jenis aspal, salju, kerikil, dan lumpur. Di awal tahun 2017, Komisi Rally dan Sprint Rally Ikatan Motor Indonesia Pusat mengumumkan peraturan rally dan sprint rally yang akan berlaku dan diterapkan di sepanjang perlombaan tahun 2017. Yang mana sebelumnya telah menggelar rapat pada Jumat, guna merampungkan pembahasan mengenai peraturan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk membuat peraturan-peraturan serta pembagian kelas yang tersaji menjadi lebih mudah dipahami oleh seluruh komunitas rally dan sprint rally. Terlepas dari insiden tersebut, balap rally dan sprint rally memiliki keunikan tersendiri. Ada banyak istilah-istilah yang mungkin di cabang motorsport satu ini. Cabang rally atau sprint rally juga cukup populer di Indonesia. Hampir setiap tahunnya, kejuaraan nasional rally dan sprint rally selalu digelar secara reguler. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang balap mobil Formula 1. Mobil Formula 1 adalah mobil balap tercepat di dunia karena kecepatan menikung yang tinggi yang dihasilkan oleh aerodinamika gaya turun yang besar. Sebagian besar gaya turun tersebut berasal dari sayap depan dan belakang yang memiliki efek samping, yaitu turbulensi di belakang mobil. Turbulensi tersebut mengurangi gaya turun yang dapat dihasilkan oleh mobil yang mengikuti di belakang dan membuat penyalipan sukar dilakukan pada musim tahun 2022. Terdapat perubahan besar pada regulasi mobil yang menggunakan lebih banyak aerodinamika efek tanah dan sayap mobil yang diubah. Ini bertujuan untuk membuat penyalipan lebih mudah dilakukan, sistem kontrol traksi, transmisi otomatis, dan sistem bantuan kemudi elektronik lainnya pertama kali dilarang digunakan dalam Formula 1 pada tahun 1994. Sistem-sistem tersebut diperkenalkan kembali pada tahun 2001 dan dilarang lagi sejak tahun 2008. Seri Formula 1 berakar dari seri kejuaraan Eropa dari Grand Prix mobil pada sekitar tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Sejumlah organisasi balap Grand Prix membuat sejumlah aturan untuk kejuaraan dunia sebelum Perang Dunia II dengan alasan penundaan karena perang. Kejuaraan dunia pembalap tidak diformalkan sampai tahun 1947 dan berlangsung untuk pertama kalinya pada tahun 1950. Kejuaraan dunia konstruktor kemudian menyusul pada tahun 1958. Balapan Formula 1 tanpa gelar diselenggarakan bertahun-tahun, tetapi dikarenakan membengkaknya biaya kompetisi mengakibatkan kompetisi. Gelar juara dunia Formula 1 pertama kali dimenangkan oleh pembalap asal Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo pada tahun 1950 dengan mengalahkan rekan setimnya, pembalap Argentina Juan Manuel Fangio. Akan tetapi, Fangio memenangkan gelar juara dunia pada tahun 1951 dan 4 kali pada 6 tahun berikutnya. Fangio kemudian menjadi legenda yang mendominasi tahun-tahun pertama kompetisi Formula 1. Juara dunia dari Britania Raya yang pertama adalah Mick Hawthorne yang mengendarai Ferrari memenangkan gelar juara pada tahun 1958. Kemudian, Colin Chapman memasuki kompetisi F1 sebagai perancang mobil dan kemudian menjadi pendiri Lotus. British Racing Grant datang untuk mendominasi kompetisi. Jim Clark, Jackie Stewart, Jack Brabham, Graham Hill, dan Denny Hulme adalah sederetan nama pembalap dari tim Inggris dan negara-negara persemakmuran yang memenangkan 12 gelar juara dunia antara tahun 1962 hingga 1973. Sebuah perlombaan Grand Prix Formula 1 dilaksanakan pada akhir pekan
dimulai dengan 2 sesi latihan bebas pada hari Jumat kecuali di Monaco, di mana sesi latihan dipindah ke hari Kamis dan 1 sesi latihan bebas pada hari Sabtu. Pembalap ketiga diizinkan untuk turun pada hari Jumat. Namun para tim hanya diperbolehkan untuk menurunkan 2 mobil, memaksa salah satu pembalap untuk mengalah. Setelah latihan, dilaksanakan sesi kualifikasi untuk menentukan posisi pembalap pada balapan hari Minggu. Balapan lomba dimulai dengan putaran pemanasan warm-up, dan setelah itu mobil kembali pada urutan yang sesuai di garis start sesuai hasil kualifikasi sebelumnya. Putaran ini sering disebut dengan putaran formasi. Putaran pemanasan memungkinkan pembalap untuk mengecek kondisi trek dan mobil mereka, memanaskan ban untuk menambah cengkeraman, dan juga memberi waktu untuk para kru pit untuk keluar dari trek setelah semua mobil masuk di posisinya masing-masing dan mobil medis diposisikan di belakang. Sebuah sistem lampu di atas trek mengindikasikan dimulainya balapan. 5 lampu merah dinyalakan dengan interval 1 detik. Lampu-lampu tersebut kemudian dimatikan setelah waktu yang tidak diberitahukan untuk mengindikasikan bahwa balapan telah dimulai. Para pembalap diperbolehkan untuk menyalip satu sama lain selama berlangsungnya balapan. Jika pemimpin balapan menghampiri pembalap backmarker yang lebih lambat, yang baru menyelesaikan lebih sedikit putaran, pembalap backmarker tersebut akan diberikan sebuah bendera dan diberitahu bahwa mereka harus memperbolehkan pemimpin untuk mendahului mereka. Pembalap yang lebih lambat tersebut dikatakan telah dilapat dan setelah pembalap menyelesaikan lomba, mereka diklasifikasikan 1 lap lebih lambat. Umumnya, setiap negara menjadi tuan rumah Grand Prix sekali dalam setiap musim yang membawa nama negara tersebut ke pentas internasional. Dengan pengecualian Jerman yang menyelenggarakan 2 seri balap setiap musim. 1 di antaranya adalah Grand Prix Eropa. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan di part selanjutnya. Semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.